Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut pelajarannya, yaitu mengenai alat reproduksi pada wanita dan pada laki-laki. Nah, yang ini adalah gambar alat reproduksi laki-laki. Nah, yang ini adalah yang pada wanita. Oke, ini adalah gambar alat reproduksi pada laki-laki. Nah, kita akan membahas satu persatu nama organ serta fungsinya. Nah, yang pertama di sini adalah penis. Nah, penis ini adalah bagian dari luar karena bisa diamati secara langsung. Nah, fungsinya penis yaitu sebagai saluran kencing atau saluran urin dan juga saluran sperma. Nah, selanjutnya setelah di penis ini ada gambar skrotum. Nah, skrotum ini adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, selanjutnya kita ke bagian dalam dari sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya ada testis. Ini adalah gambar testis. Di dalamnya bentuknya bulat telur, tersimpan di dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada di atas testis ada epididymis, di mana merupakan saluran keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma. Ini bentuknya seperti tanda koma dan ukurannya lebih kurang 4 cm. Fungsinya tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya pada bagian dalam ada uretra. Nah, uretra di sini merupakan saluran yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga dari organ reproduksi yaitu kelenjar reproduksi, di mana yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Yang ini kelenjarnya, bagiannya ini berbentuk kantong kecil berukuran lebih kurang 5 cm, letaknya di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat ini berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar Cowper, di mana bentuknya seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Oke, lanjut kita ke proses yang namanya spermatogenesis, di mana spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, prosesnya di sini testis yang ada di dalam tubulus seminiferus ini melakukan pembelahan, di mana yang berada di pembelahannya yang pertama yaitu secara mitosis, di mana menghasilkan anakan yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya mengalami proses pembelahan secara meiosis, di mana hasilnya menjadi spermatosit sekunder. Nah, di sini anakannya bersifat haploid. Nah, selanjutnya mengalami pembelahan lagi yaitu meiosis kedua, jadilah menjadi spermatid yang ada 4 spermatid yang berjumlah 4 anakan, di mana sifatnya di sini haploid. Selanjutnya kita ke sistem reproduksi pada wanita.
Pada bagian luar ada yang disebut dengan pulva, di mana pulva sendiri merupakan celah paling luar yang dibatasi sepasang bibir kanan dan bibir kiri, di mana bibir kanan dan bibir kiri itu disebut dengan labium. Nah, ini gambar dari sistem reproduksi pada wanita. Kita akan bahas satu persatu. Untuk ovarium. Nah, ovarium di sini adalah strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah di samping kanan dan kiri. Nah, di sini berfungsi untuk menghasilkan ovum, ovarium itu. Selanjutnya adalah saluran telur, di mana saluran telur itu disebut dengan oviduct, di mana saluran panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, di sini ada salurannya. Selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum adalah struktur yang berbentuk corong, merupakan ujung dari tuba Fallopi. Nih. Selanjutnya ada rahim. Rahim atau uterus di sini adalah bentuknya seperti buah pir, di mana merupakan tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Serviks. Serviks ini adalah rahim di bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya ada vagina. Ini vagina. Ini saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Dan yang terakhir ada fimbriae, merupakan struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Nah, di sini ada peristiwa yang namanya oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur, di mana terjadinya itu di dalam ovarium. Nah, untuk proses pembentukan sel telur atau oogenesis, itu pertama dia berada di dalam oogonium, selanjutnya melakukan proses pembelahan secara mitosis, menghasilkan anakan yang bersifat diploid. Selanjutnya oogonium menjadi oosit primer, selanjutnya melakukan pembelahan kembali yaitu secara meiosis, jadilah oosit sekunder. Dan selanjutnya melakukan pembelahan lagi secara meiosis yang kedua dan menjadilah ootit. Dan ootit ini akhirnya menjadilah ovum yang bersifat haploid. Oke, kita ke siklus menstruasi. Nah, menstruasi sendiri merupakan suatu keadaan di mana tempat keluarnya darah, proses keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Di mana di sini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Di sini hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Selanjutnya di sini dinding rahim luruh hingga disebut menstruasi. Dan di sini folikel hanya bisa bertahan hanya 1 setiap bulannya. Selanjutnya fase yang kedua yaitu fase proliferasi, di mana terjadi pada hari ke-10 hingga hari ke-15, di mana di sini menebal dinding rahim mengalami penebalan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Berarti di sini masa subur ya, setelah proses menstruasi. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase sekretori, di mana terjadi pada hari ke-20 hingga hari ke-28, di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Dan sel telur yang akan diopulasikan akan ditangkap oleh fimbriae, akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika sel telur ini tidak dibuahi, maka tidak akan diproduksi hormon estrogen maupun progesteron sehingga mengakibatkan rahim mengalami rusak atau luruh.
sehingga jadilah lagi menstruasi. Oke, kita ke proses fertilisasi atau yang juga disebut dengan proses kehamilan, di mana proses fertilisasi itu terjadi apabila adanya peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot yang akan terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, ini sel sperma akan melebur dengan sel telur. Selanjutnya, ovulasi ini terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Oke, fertilisasi selanjutnya terjadi di peleburan sel telur dengan inti sperma sehingga membentuklah zigot. Nah, selanjutnya zigot ini mengalami pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, disinilah proses pembelahan zigot. Selanjutnya kita ke sini. Nah, pembelahan lanjutan zigot terus membelah sehingga berbentuk sekumpulan sel buah anggur yang disebut dengan morula. Zigot ini membelah terus. Selanjutnya dari morula tersebut zigot terus mengalami pembelahan sehingga menjadi blastosit. Nah, blastosit ini dia akan menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, di sini proses blastosit mengalami implantasi. Nah, jadilah nanti zigot ini tumbuh berkembang menjadi yang namanya janin sampai 9 bulan sampai dia siap untuk dilahirkan. Berikut tahap perkembangan bayi atau embrio mulai dari trimester pertama. Trimester pertama, periode ini terbentuknya hampir semua organ tubuh. Jadi bentuknya seperti ini. Janin ini biasa sangat rentan terhadap radiasi, obat, ataupun alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memiliki atau memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Selanjutnya di sini ada trimester kedua, di mana di sini janin sudah mengalami perbesaran dan perbaikan struktur yang lebih detail. Dan lanjut ke trimester ketiga, di sini perubahan ukuran bayi yang sangat pesat. Nah, di sini sudah terbentuk organ-organ yang sudah mengalami pertumbuhan yang secara maksimal dan sempurna. Oke, pada saat bayi ada di dalam rahim, ada air ketuban. Yang fungsi air ketuban ini yang pertama untuk memberi ruang gerak pada bayi. Yang kedua adalah pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Yang ketiga adalah sebagai cadangan cairan dan juga nutrisi bagi janin. Dan yang keempat, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Yang kelima, membantu proses kelahiran. Dan yang keenam, sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Membahas mengenai bayi kembar. Nah, kembar sendiri ada dua. Yang pertama adalah kembar dizigot, di mana di sini masing-masing janin memiliki plasenta dan tali pusar sendiri. Jadi ada dua di dalam satu rahim ini. Jadi ada masing-masing tali pusar dan biasanya memiliki ciri tidak memiliki wajah mirip. Kalaupun ada itu hanya sedikit. Jenis kelaminnya itu bisa sama ataupun tidak. Sedangkan yang kedua ini ada kembar monozigot. Kembar monozigot di sini ciri-cirinya memiliki tali pusar yang menyatu, jadi tidak ada pemisahnya di sini. Terus ciri-cirinya memiliki wajah mirip, jenis kelaminnya biasanya sama.